Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Nur Khadijah Noviningrum, CGP Angkatan 11 dari Kecamatan Kebumen. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus modul ini yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pertama, kesimpulan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Mengimplementasikannya yaitu pertama, di lingkungan kelas, yaitu manfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Kemudian, fasilitas murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Manfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Manfaatkan sarana prasarana yang ada. Manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. 3. Di lingkungan sekitar sekolah. Bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Kerjasama dengan pihak luar, lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, dan lain-lain. Ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, yaitu terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contohnya, yang pertama, modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Yang kedua, modal fisik. Sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Contoh ketiga, modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Modal keempat, modal lingkungan.
Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Contoh kelima, modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Modal yang keenam, modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Modal ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti Asmaul Husna, membaca Yasin setiap hari Jumat, sholat berjamaah, 5S, atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Keterkaitan dengan modul lain. Modul 1 dengan modul 3.2. Yang pertama dengan modul 1.1, yaitu guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3. Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Modul 1.4. Budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Terkaitan dengan modul lain yaitu modul 2 dengan modul 3.2. Modul 2.1 yaitu guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada pada diri murid. Modul 2.2. Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial, emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Keterkaitan dengan modul lain yaitu modul 2 dengan modul 3.2, yaitu dengan melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajar yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2, yaitu saya hanya berpikir bahwa aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah. Dan saya lebih berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Sesudah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami bahwa terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, yang pertama, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, murid yang heterogen
dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Yang keempat, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Video pemaparan koneksi antar materi modul 3.2. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.